Puji Tuhan, Yesus kuatku kembali akan memberkati kita di hari ini. Tentunya bagi mereka yang setia mengikuti program ini dan bagi mereka yang taat melakukan firman Allah di hari ini, merekalah yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan masih beri kami sehat dan kuat, boleh beraktivitas. Kami mengucap syukur dan kami akan merenungkan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami boleh lakukan dan oleh tuntunan Roh Kudus, kami memelihara firman Allah itu. Kami siap dengarkan kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Hari ini judul renungan yaitu marah boleh, pemarah jangan. Saya rasa dapat membedakan marah dan pemarah. Nah, kalau orang yang marah, ini bentuk emosi manusia, wajar. Tapi pemarah, ini berbicara tentang karakteristik orang itu. Ya, dan di sini dikatakan marah boleh, tetapi pemarah jangan. Mari kita lihat dalam Alkitab yang terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini dikatakan ketika kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Marah boleh, tetapi ketika kita ada dalam keadaan itu, biarlah kita dapat menguasai diri. Ketika kita marah, di sini titik kita berpikir untuk saya harus menguasai diri. Karena kalau kita tidak menguasai diri, di sini dikatakan kita berbuat dosa. Nah, ini yang Tuhan marah kalau kita berbuat dosa. Dikatakan di ayat selanjutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis mau kita untuk menjadi orang yang pemarah. Dia akan giring kita, dia bawa kita anak Tuhan untuk menjadi orang yang bukan hanya marah-marah, tapi pemarah. Menjadi karakteristik yang jahat, yang tidak baik, yang mengacau dan lain sebagainya. Karena kita tahu masih di pasal yang sama, di ayat yang ke-31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, ini segala kejahatan. Pemarah ada dalam satu hal ini. Ya, kita harus menguasai diri kita. Sulit, ya sulit. Di mana kita pergi berada. Ya, seringkali di kendaraan, di kantor kita, apapun profesi kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan masalah yang membuat kita untuk marah. Dan bukan hanya itu, melakukan kesalahan dan alhasil kita berdosa, melanggar ketetapan Tuhan. Mungkin lewat mulut kita, ya, tangan kita jahat dengan orang lain. Hanya karena marah. Dan kita di sini kan dikatakan jangan berlarut-larut untuk marah. Kuasailah diri kita. Supaya kita menemukan apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Ada beberapa contoh yang ingin saya baca. Kita lihat teladan siapa yang dapat membawa kita untuk melatih kita dalam menguasai diri. Mungkin juga di saat marah. Kalau kita melihat dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 dan 13 di sini dikatakan, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, di sini Tuhan marah.
tapi marah yang mendidik umatnya. Boleh marah, tapi yang mendidik. Dia bilang, tempatku, rumahku ini adalah tempat doa, bersekutu denganku. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang finansial, keuntungan pribadi mereka. Yang Tuhan mau, kehendak Tuhan itu harus jadi bagi umatnya, yaitu kita berdoa. Tuhan adalah teladan kita. Kita tahu Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang rendah hati. Dia dapat menguasai diri. Dan saya yakin dan percaya kita juga dapat mengikut teladan Tuhan. Ada contoh yang ditulis di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Dibilang jangan bergaul dengan seorang pemarah. Biarlah kita bergaul hanya dengan Tuhan. Yang lemah lembut, sabar, rendah hati. Yang banyak meneladani hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Masih dalam Amsal, ya, di pasalnya yang ke-29 ayat 22a dikatakan si pemarah menimbulkan pertengkaran. Nah, jangan bergaul katanya dengan orang yang karakteristiknya suka marah-marah atau pemarah. Marah untuk kebaikan, it's okay. Tetapi kalau mempunyai karakteristik yang pemarah, nah jangan bergaul dengan orang itu. Ini yang diingatkan untuk kita. Efesus 4 ayatnya yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hendaklah kamu ramah. Kita diinginkan Tuhan untuk menjadi peramah, bukan pemarah. Nah, apapun situasi masalah yang engkau sudah hadapi, mungkin yang membuat engkau jadi seorang yang pemarah. Di sini dikatakan, ampunilah segalanya itu, karena Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Oleh sebab itu, ikutlah teladan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Biar kita tidak mempunyai karakteristik yang pemarah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita di hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk hidup sabar, rendah hati, menguasai diri supaya tidak mempunyai karakter yang pemarah Tuhan. Ampuni kalau banyak kesalahan, tindakan yang kami lakukan lewat emosi kami yang tidak tertahan. Kami ingin Roh Kudus tetap tolong kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biar kami meneladani Tuhan, biar kami ingin selalu bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.